Iya. Oke, pagi teman-teman. Ini kalau boleh tahu siapa aja yang iya. Oke. Kedengeran nggak nih ya teman-teman ya suaranya? Kedengaran kok. Kedengeran ya. Iya. Eh, oke, pagi-pagi. Nah, hari ini kebetulan saya dapat tema untuk sharing tentang investasi ya teman-teman ya. Mungkin hari ini saya bawain lebih ke untuk basicnya, basic untuk berinvestasi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tema investasi ini bisa dipakai juga buat pada saat teman-teman tuh juga datang ke calon-calon nasabah atau nasabahnya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai untuk bridging perkenalan atau misalnya untuk bahan omongan ya teman-teman ya. Nah, kalau boleh tahu di sini teman-teman ada yang udah mulai ada berinvestasi atau misalnya udah mulai ada coba-coba gitu, Kak, dari yang hadir di sini. Boleh tahu teman-teman ada yang udah berinvestasi atau misal biar saya juga tahu nih maksudnya eh, udah sampai mana gitu, udah sejauh mana gitu tahunya. Jadi biar keukur gitu teman-teman. Enggak. Oke, kalau enggak gini deh teman-teman, aku sharing tentang basic ya teman-teman ya, basic untuk berinvestasi nih teman-teman. Boleh ke share? Oke, nah eh, next tadi. Nah, kalau kita ngomong investasi, biasanya pasti kita akan ber, apa ya akan ini dengan capital market ya teman-teman ya, yang paling gampang gitu. Nah, di capital market itu apa aja sih sebenarnya kita bisa lakuin gitu ya. Yang bisa kita lakuin tuh ada dua nih teman-teman. Ada yang namanya trading, ada yang namanya investing. Jadi eh, ada dua nih gitu ya. Nah kalau trading biasanya banyak kalau kita misal lagi ngobrol gitu ya, banyak yang masuk nih di sini terus jual beli jual beli. Nah itu yang disebut dengan trading ya teman-teman. Jadi lebih banyak yang timeline-nya itu jangka pendek. Jadi fokusnya ya hanya di jual beli gitu. Nah, yang kedua itu ada yang nah, yang kedua baru yang namanya investasi, investing ya. Jadi yang ini itu sifatnya agak lebih jangka panjang. Oke, sip. Nah, lebih sifatnya lebih jangka panjang gitu. Mungkin lebih punya timeline yang nggak sesingkat trading ya teman-teman. Nah, biasanya apa aja sih? Kan kita pengen tahu nih. Nah, apa aja sebenarnya instrumen-instrumen yang biasa eh, yang ada di masyarakat tuh mereka melakukan trading nih teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya forex. Kalau teman-teman pernah dengar trading-trading forex, apalagi kalau zaman sekarang lagi banyak tuh ya dari beberapa tahun ke belakang pada jualan robot trading. Nah, itu biasanya mereka main di forex biasanya. Nah, selain forex ada juga komoditi. Komoditi itu eh, biasa dia bisa ditradingkan juga dalam sifatnya apa? Dia kontrak berjangka. Jadi secara harga kontrak gitu. Jadi yang kita tradingkan itu harga komoditasnya, tapi itu dalam bentuk kontrak gitu. Nah, yang kedua ada juga futures. Futures itu lebih ke arah ke depannya. Jadi harga beberapa bulan ke depan atau misalnya beberapa istilahnya lebih maju lah gitu. Biasanya itu ada istilahnya namanya futures. Nah, ada juga stok. Stok itu kalau yang kita tahu itu di sini kita ngomong saham. Jadi
saham-saham perusahaan misalnya di Indonesia gitu. Nah, ada juga bentuknya apa saham yang luar negeri. Sekarang kan juga lebih gampang ya teman-teman ya. Kita bisa trade apa istilahnya trade masuk di saham luar negeri karena ada beberapa aplikasi atau broker-broker yang juga bisa melayani trading dari luar negeri ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya nih yang apa sering juga banyak sekarang yang lagi heboh gitu ya, koin-koin gitu ya, koin, NFT ya, itu namanya termasuk di cryptocurrency. Nah, ini biasa yang paling banyak ditradingkan gitu ya. Nah, tapi hari ini kan kita pengen lebih fokus ke investingnya ya teman-teman ya, lebih ke investasinya gitu. Jadi yang biasanya yang paling banyak itu ini teman-teman, ada yang namanya stok saham. Saham itu bisa termasuk diinvestasikan. Kenapa tadi kok forex nggak bisa? Karena forex itu sifatnya memang dia harus ditradingkan, lebih ke jangka panjang gitu. Kalau untuk buy and hold itu agak agak sulit ya untuk jangka panjang kalau forex, karena mereka juga sistemnya menggunakan yang namanya eh, istilahnya leverage. Jadi kita pinjem utang dan itu kena biaya biasanya. Karena memang pergerakan currency ya, forex istilahnya dolar atau misalnya euro. Nah, itu biasanya bergeraknya itu nggak yang besar ya dalam pergerakannya gitu. Nah, yang kedua ada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu juga bisa teman-teman sebenarnya kita bisa termasuk diinvestasikan gitu. Dia biasa kita ini istilahnya namanya kita kalau ada dua jenis ya. Kalau di kripto itu biasa ada yang dalam bentuk mining, kita investasi dalam bentuk hardware sebenarnya. Jadi kita beli hardware, nanti kita kumpulin untuk mendapatkan koin-koin. Nah, koin itu kita akan hold, ketika harganya naik tinggi kita bisa jual. Nah, atau yang mekanisme kedua ada namanya staking. Jadi staking itu lebih ke arah bentuknya seperti deposito. Jadi kita beli koin, ya. Nah, koinnya itu kita bisa istilahnya kita simpan, kita depositin. Nah, dari situ bisa mendapat bunga, misalnya berapa persen setiap per tahun gitu. Karena kalau di kripto itu istilahnya APY ya. Jadi return setahun kira-kira berapa gitu ya. Nah, itu yang yang berikutnya juga bisa dengan mutual fund. Mutual fund itu sama dengan reksadana. Jadi eh, kalau teman-teman pernah dengar reksadana itu dana yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, mutual fund ini mirip seperti bukan mirip lagi sih sebenarnya, sama persis dengan unit link. Nah, cuman bedanya kalau mutual fund itu kan kita bisa bisa pakai beberapa manajer investasi. Kalau unit link ya, kalau kita di Prudential ya udah otomatis kita pakai manajer investasinya dari si Spring Investment gitu. Jadi tinggal kita cari produknya doang gitu. Nah, kalau di unit link sama nanti mungkin ada beberapa perbedaan dari biaya-biaya lah biasanya. Nah, berikutnya ya yang paling ini ya yang paling gampang itu time deposit. Time deposit itu deposito contohnya. Yang paling gampang instrumen yang mungkin kita udah familiar lah, lebih gampang gitu ya. Kita ke bank, saya mau dong deposito sekian gitu. Nanti dapat misalnya per bulan dikasih berapa gitu kan, atau dapat bunganya kita bisa puterin lagi atau renewal biasanya. Atau yang ya udah misal kita mau taruh deposito untuk misal 3 bulan atau langsung setahun gitu. Nah, itu lebih ke time deposit contohnya deposito. Nah, ada lagi yang mirip-mirip dengan deposito adalah bond. Bond itu sebenarnya bahasa ini adalah surat utang. Jadi kita istilahnya ngutangin orang dalam bentuk surat utang gitu. Tapi biasanya kalau bond ini ada yang ke negara, surat utang negara biasanya ya banyakan, atau kalau di syariahnya itu adalah sukuk biasanya.
Nah, kalau bond itu sistemnya biasanya kalau bunganya itu disebutnya dengan kupon. Jadi biasanya kalau bond itu kan jangka panjang tuh biasanya. Lebih paling minim biasanya setahun. Setahun ada juga yang bisa sampai 3 tahun, ada yang 5 tahun. Biasa kita untuk bantu negara ya, bantu negara untuk pembangunan biasanya. Nah, itu biasa di obligasi. Nah, jadi ini nanti deposito, bond, dan stok ini juga ada hubungannya dengan nanti di reksadana itu, teman-teman. Jadi eh, biar tahu gambarannya nih, gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk istilahnya dapat untung, ya, istilahnya dapat profit nih dari mana nih, gitu. Profit profit atau loss lah kita. Kadang kan belum tentu, kadang kalau yang di ini bisa aja bisa profit bisa loss juga tergantung dari kita caranya gitu ya. Yang pertama dari capital gain nih teman-teman. Nah capital gain itu adalah dari selisih harga. Jadi kita beli di harga misalnya harga 100, kita jual di 200. Berarti kan kita dapat selisih harga 100 perak. Nah, itu jadi profit kita gitu. Nah, begitu juga kalau misal kalau ngomong loss ya kita beli di 100. Misalnya terus kita jual misalnya di 50 ya, berarti kan kita rugi 50 gitu. Nah, capital gain itu berdasarkan ya udah berdasarkan selisih harga. Nah, eh, itu bisa juga dari trading atau investasi, cuma beda nanti di timeline biasanya. Nah, yang berikutnya ada juga dalam bentuk dividen. Nah, dividen ini artinya misalnya contohnya ya, kita taruh duit, nah atau kita taruh capital kita. Nah, setelah itu kita dapat misalnya setiap tahun atau misalnya setiap beberapa bulan sekali atau setiap semester atau gimana. Nah, itu dapat bagi hasil istilahnya. Ya, itu yang disebut dengan dividen, sama kayak misalnya nanti istilahnya di kripto juga itu namanya staking. Nah, staking itu juga mirip-mirip dengan dividen gitu ya, teman-teman ya. Nah, biasa dari dua ini sih yang kita bisa dapat profit tuh yang paling ini dari sini gitu. Nah, tadi berapa lama ya? Kalau tadi kan caranya gimana ya, trading atau mau investasi. Nah, berikutnya berapa lama nih? Nah, kalau yang sifatnya hourly, daily, weekly, istilahnya yang per jam atau per hari atau per minggu itu lebih ke arah trading biasanya. Lebih yang jangka pendek itu lebih ke trading. Jadi sifatnya itu lebih cepat ya gitu. Tapi kalau investasi biasanya udah masuknya ke yang bulanan atau tahunan. Dia udah lebih panjang ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita beli sekarang, kadang kalau ada yang ngomong ya udah kita beli, abis itu udah tutup mata tidur taruh, istilahnya kayak ya udah nanti berapa tahun lagi kita lihat atau berapa bulan lagi kita lihat, oh ternyata aset kita nambah gitu. Nah itu lebih ke sifatnya investasi, lebih kayak gitu. Jadi berapa lama gitu ya. Nah nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya teman-teman ya, biar saya tahu juga gitu apa yang mungkin kalau ada yang mau nanya di tengah-tengah, oh ini gimana boleh. Nah yang berikutnya, nah kita masuk ya ke yang namanya stok. Biasa yang paling gampang dan paling terukur, kita bisa ngukur gitu ya untuk investasi itu biasanya salah satunya adalah stok atau saham. Ya. Nah kalau di saham itu biasanya istilah-istilah yang kita perlu tahu ya, maksudnya yang memang eh, nggak akan jauh-jauh dari kita punya ini adalah ya, pertama indeks harga saham gabungan IHSG. Jadi bahasa yang paling biasa di ini adalah IHSG. Jadi itu adalah kumpulan dari beberapa perusahaan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau teman-teman pernah tahu gitu ya, kalau misalnya nih kita pernah buka dokumen gitu, misal ada PT contohnya BCAD ya paling gampang, PT Bank Sentral Asia, terus belakangnya ada TBK. Nah itu biasanya pasti bisa kita transaksi ini, kita bisa beli nih sahamnya.
Karena itu biasanya sudah mereka udah yang namanya melalui IPO. Mereka udah mulai masuk di initial public offering. Jadi publik istilahnya kayak kita nih, kita bisa beli sahamnya perusahaan itu gitu. Dan biasanya kita belinya bukan ke perusahaan, kita nggak datang kayak misal, oh kita kucuk-kucuk, kita mau beli saham BCA, kita ke bank BCA-nya gitu, saya mau beli dong sahamnya. Nggak, mereka melalui yang namanya nanti ada namanya broker. Nah, saham itu juga ditransaksikannya itu bukan di perusahaan tuh, masuknya di BEI, Bursa Efek Indonesia. Jadi semua transaksi itu dikelola oleh si bursa ini. Bursa Efek Indonesia namanya. Kalau dulu namanya BEJ, zaman dulu, Bursa Efek Jakarta. Nah, transaksinya lewat siapa? Lewat broker. Broker itu adalah ya perantara atau pialang, ya istilah itu. Jadi kalau zaman dulu nih, kita kalau mau beli saham, kita harus ke istilahnya ke broker, melalui broker. Kita biasa kalau zaman dulu itu by phone. Mau dong beli saham ini sekian, beli berapa lot. Nah, itu lewat perantara. Kalau zaman sekarang udah makin canggih, ya transaksinya lewat brokernya udah mulai digital, ya mulai lebih gampang lewat aplikasi gitu teman-teman. Jadi mereka udah mendevelop aplikasi supaya lebih mudah. Kalau zaman dulu ya harus by phone atau misalnya by chat gitu ya. Kalau zaman dulu tuh seperti itu. Nah, caranya gimana? Biasanya kita harus buka rekening di broker, ya. Buka rekening di broker itu istilahnya kita buka di sekuritas kalau bahasa lainnya juga. Jadi kita buka satu account. Nah, nanti dari account itu mereka akan bikinin yang namanya RDI, rekening dana investor. Jadi semua transaksi yang kita mau lakukan ya itu kita istilahnya kita harus transfer nih, bukan dari rekening kita pribadi. Jadi kita transfer dulu ke yang namanya RDI, rekening dana investor, ya, atau biasa RDN, rekening dana nasabah namanya. Nah, itu kita setor ke sana baru biasanya bisa ditransaksikan karena rekening dana investor ini sifatnya kita udah memberikan akses sebenarnya istilahnya ke akses ke si broker untuk bisa melakukan penyelesaian transaksi. Jadi kalau di rekening kita pribadi kan kita harus yang manual ya, kita istilahnya autentifikasinya gitu. Nah, kenapa harus ada RDI? Biasanya untuk menjaga itu, dan rekening istilahnya duitnya itu bukan ditaruh di broker jadinya. Duitnya itu di rekening kita atas nama kita juga gitu. Jadi istilahnya lebih lebih aman, kita nggak taruh di broker gitu. Nah, berikutnya juga kalau mau ada transaksi sekarang ada namanya fee jual beli. Jadi setiap transaksi itu ada transaksi jual dan beli. Jadi itu ada fee-nya ya. Nah, sekarang juga terakhir ya update-nya kan juga ada tambahan biaya materai per transaksi. Nah, transaksi ini juga harus dihitung, apalagi kalau misalnya kita trading ya. Kalau trading udah otomatis harus harus hitung nih fee jual belinya. Untung nggak gitu loh untuk jual dan belinya. Nah, gitu. Biasanya dari situ. Nah, kalau kita misalnya investasi berarti kan lebih jangka panjang. Nah, fee jual belinya itu biasanya ya dihitung dari transaksinya. Misal kita beli sekarang, jual misalnya setahun lagi atau 2 tahun atau misalnya 10 tahun lagi ya, nanti fee jualnya ya nanti gitu loh. Nah, cuma kan kalau misalnya kenapa sih ada trading, ada investasi? Karena kalau misalnya istilahnya kalau kita jadi investor semua ya gitu kebanyakan, pasti kan kayak sekuritas dan lain-lain kan brokernya itu kan mereka nggak dapat duit, sama bursanya juga nggak ada dapat duit karena transaksinya misal kita beli sekarang nanti 5 tahun lagi, berarti kan dia baru dapat duitnya setelah 5 tahun gitu. Nah, bedanya investor dengan trading itu seperti itu. Nah, kalau berikutnya kalau misal kita masuk ke indeks. Tadi kan kalau di Indonesia kan sebutnya indeks harga saham gabungan ya, IHSG. Nah, itu pokoknya dilihat dari total semua perusahaan yang listing di Bursa Indonesia. Nah, harganya itu sebagai indikator. Nah, biasanya juga ini juga termasuk salah satu indikator dari majunya satu negara. Semakin tinggi harga indeksnya, biasanya negara ini semakin maju.
gitu. Nah, kalau kita misalnya biasanya Indonesia, kalau kita lihat indeksnya itu akan istilahnya ada koneksi ya, atau misalnya ada pergerakannya itu juga akan mengikuti beberapa indeks yang ini nih yang saya kasih, ada 4 nih. Jadi indeks harga saham gabungan Indonesia ini akan ada efeknya juga, misal yang Dow Jones ini DJI ya, singkatannya Dow Jones Industrial Index, ini biasanya dari Amerika. Nah, mereka juga ada banyak nih indeksnya, ada DJI, Dow Jones, ada namanya Nasdaq, itu yang untuk bursa teknologinya mereka. Ya, biasanya Microsoft, yang lain-lain tuh ada juga di Nasdaq. Nah, ada juga S&P 500, itu Standard and Poor 500, berarti nah ada angka di belakang itu biasanya itu beberapa, bisa jumlah berapa nih. Kalau DJI kan kita 30 perusahaan nih gitu ya, perusahaan topnya di Amerika lah biasanya yang udah bisa masuk ke Dow Jones, biasanya perusahaan-perusahaan yang udah lumayan gitu ya. Nah, terus baru apa namanya, Nasdaq. Nah, terus ada juga S&P, biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kalau di Asia itu ada 3 yang ada relasi langsung dengan Indonesia gitu ya. Yang pertama pertama adalah Hang Seng. Hang Seng itu Hong Kong, dari negara Hong Kong. Ya, Hang Seng Hong Kong Index ya. Terus ada dari Nikkei ya. Nikkei itu dengan negara Jepang, sama Straits Times Index ini adalah Singapura. Nah, biasanya Indonesia itu akan harga indeksnya itu akan mirip-mirip dengan 4 negara ini. Jadi kalau misalnya kan transaksinya kan biasanya mereka duluan gitu ya. Nah, dibandingkan Indonesia. Nah, mereka misalnya naik. Oh ya udah, berarti Indonesia juga kemungkinan besar dia akan mengikuti, akan naik juga biasanya. Ada relasinya gitu ya. Nah, biasa dari 4 ini. Nah, kalau sebenarnya kita juga bisa beli yang namanya indeks. Jadi nanti mungkin di bagian mutual fund aku akan jelasin lagi ya teman-teman ya, bahwa kita juga bisa sebenarnya beli indeksnya kalau kita nggak mau pusing gitu istilahnya. Nggak mau ribet analisa saham atau analisa ini, beli indeksnya aja misalnya. Kita mau beli indeks DJI-nya atau misalnya mau beli indeks Nasdaq-nya atau misalnya indeks S&P-nya, itu bisa kita beli indeksnya. Indonesia pun juga ada beberapa, tadi kan kalau ini dari indeks yang IHSG ini kan yang seluruh saham. Nah, ada juga kalau di Indonesia ada beberapa saham tuh istilahnya indeks turunan nih. Biasanya udah ada yang dia pilih, ada yang namanya LQ45. LQ45 itu berdasarkan 45 saham yang paling liquid di bursa Indonesia, yang paling sering ditradingin dan punya fundamental yang cukup bagus lah. Atau misalnya indeks 30. Nah, itu bisa 30 saham yang benar-benar dia punya fundamental bagus, growth-nya bagus gitu. Nah, itu ada macam-macam tuh indeks di Indonesia juga. Ada yang namanya Sri Kehayati. Nah, itu yang biasanya indeks yang berhubungan dengan keanekaragaman. Jadi yang mereka punya CSR-nya bagus, harus peduli dengan lingkungan gitu perusahaan-perusahaannya. Nah, itu tuh ada lagi. Jadi indeks itu sebenarnya kayak indikatornya untuk dari beberapa kumpulan saham. Biasanya gitu. Nah, terus berikutnya apa aja sih yang biasa kalau kita misalnya mau investasi nih di saham? Apa sih yang perlu kita tahu gitu kan, aspek-aspek apa aja. Nah, biasanya kalau kita untuk investasi, kita harus mencari yang namanya market cap-nya yang gede, market capitalization. Jadi istilahnya dana yang udah terkumpul di dalam saham tersebut. Jadi semakin besar itu untuk menggerakkan saham itu semakin lebih, istilahnya semakin butuh istilahnya capital yang besar gitu. Jadi untuk digerakin, istilahnya kalau teman-teman pernah dengar di luaran, ya nih ada saham gorengan, saham gorengan. Nah, biasanya kalau yang saham gorengan itu dia masuknya di market cap yang kecil biasanya. Karena dia butuh modalnya kecil, jadi lebih gampang untuk diombang-ambingin harga. Tapi kalau kita untuk investasi ya lebih baik cari yang market cap-nya lumayan besar gitu ya.
Terus berikutnya ada juga dari foreign transaction. Biasanya kita nggak bisa memungkiri lah, memang sebenarnya pasar saham kita tuh sebenarnya masih misalnya di majority-nya tuh masih banyak dari luar negeri ya, istilahnya mau institusi kayak atau retail gitu, tetap banyakan memang dari beberapa saham besarnya kita memang masih di majority-nya masih banyak foreign nih yang pegang. Jadi kita bisa lihat juga dari pergerakan mereka nih. Oh, misalnya kita udah lihat nih, oh asing mulai ada jualan atau misalnya mereka mulai lepas sahamnya, ya berarti ada kemungkinan eh, ya sahamnya antara mau naik apa turun gitu. Ya, terus ada memilih sektor biasanya. Nah, memilih sektor ini ada macam-macam. Ada yang misal kalau di sini contohnya misalnya kita mau saham yang defensif. Defensif itu artinya yang lebih stabil, nggak eh, nggak bergantung dengan harga komoditas atau nggak bergantung dengan aspek-aspek lain gitu ya. Contohnya kalau yang defensif itu biasanya yang di Indonesia adalah saham-saham banking ya, bank sama saham-saham consumer good. Biasanya itu yang istilahnya mereka nggak terlalu ada cycle yang gimana, biasanya lebih stabil pergerakannya. Kalau di Indonesia sektor teknologinya itu masih eh, belum bisa kayak di luar negeri ya, jadi masih belum banyak pilihannya, masih hanya beberapa doang gitu. Jadi belum bisa dibilang itu termasuk defensive stock juga gitu. Nah, cuman ada macam-macam tuh, ada sektor itu. Ada yang ada sektor batubara. Biasanya itu lebih fluktuatif ya. Dia mengikuti harga batubara. Atau misal saham yang berhubungan dengan tambang emas ya, berhubungan dengan harga emas. Ada juga dengan gas, misal gas bumi ya, atau misalnya saham-saham nikel ya, yang kalau sekarang zamannya mobil-mobil listrik ya. Nah, itu kan pakai nikel. Nah, itu kan berapa tahun pas zamannya Covid mulai tuh naik tuh yang namanya harga nikel. Nah, itu juga berhubungan dengan eh, harga komoditas. Nah, perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh yang atau misalnya perusahaan infrastruktur ya, infrastruktur jalanan atau misal properti. Nah, itu kan memang ada siklusnya. Kadang misal ada di atas, ada mulai agak lemah. Nah, itu biasanya ada cycle. Makanya di sini ada yang namanya cycle. Nah, ini contoh kalau mungkin kalau sekarang udah agak sedikit berubah, cuman waktu dulu itu memang saya kan udah lumayan lama ya di saham itu udah mungkin 8 tahun lebih lah, hampir mau 10 tahun mungkin sekarang. Dari zaman-zaman saya masih kuliah saya belajar. Nah, dulu itu zaman dulu itu ada sebenarnya saham itu memang ada cycle-cycle-nya biasanya. Ya, karena ya sama ada namanya cycle crash. Biasanya itu ada cycle-nya. Kita bisa tahu sebenarnya kapan crash, kapan market crash itu sebenarnya kadang-kadang tuh masih kita bisa eh, prediksi lah istilahnya. Nah, biasanya ada apa ya dari misal dari tahun ini bisa banking ya. Tahun depan biasa otomotif naik ya. Terus habis itu mulai di industri misalnya atau setelah itu mulai properti ya. Terus mulai balik lagi biasa ke cycle bisnis industri ya. Ada lagi infrastruktur, agrikultur, mining, consumer good, terus balik lagi biasa ke banking. Nah, walaupun di sini ada banking dan consumer good di cycle, tapi biasanya walaupun dia di luar cycle, mereka lebih stabil tuh antara ya udah dia stagnan aja atau bisa ya koreksi-koreksi dikit baru mulai naik lagi biasanya setelah cycle-nya. Biasanya kalau udah mulai masuk cycle-nya dia akan naik lagi. Biasanya sama nih kayak misalnya kemarin kita COVID ya, ada market crash ya. Nah, biasanya yang pulih duluan siapa? Banking. Ya, nah, ya kan dari banking ya, dari banking setelah mulai pulih tuh udah mulai ada restrukturisasi, biasanya nextnya apa, pemerintah langsung genjot di sektor otomotif. Makanya kemarin-kemarin tuh ada yang namanya PPNBM ya, untuk yang mobil bebas PPNBM mereka karena untuk genjot sektor otomotif. Setelah otomotif biasanya dimulai di industri. Nah, setelah industri biasanya ntar properti di properti mungkin sekitar tahun depan lah, mungkin masanya properti akan digenjot lagi biasanya. Mulai benar-benar digenjot. Ya mungkin dari sekarang udah mulai ada nih PPN, potongan. Tapi biasanya nanti tahun depan mulai lebih digenjot lagi.
Biasa tuh ada siklusnya nih biasanya ya. Nah, kalau kita mau milih saham ya, saham-saham yang kita mau masuk biasanya ada tiga nih biasanya. Ada yang namanya blue chip. Nah, kenapa istilahnya disebut blue chip ya? Karena mereka punya kualitas yang lebih bagus gitu. Dan market cap-nya cukup besar. Biasanya blue chip ini biasanya saham-saham yang eh, mengendalikan indeks juga. Jadi kalau misalnya blue chip blue chip pada naik, ya indeks akan lebih bergeraknya akan naik juga gitu. Karena biasa dihuni oleh blue chip ini. Ada juga yang namanya second liner. Second liner ini biasanya antara perusahaan yang memang udah lagi growth, bagus, tapi mungkin market cap-nya belum segede blue chip gitu. Nah, biasanya di sini bisa untuk saham-saham yang kita buat hold lumayan nih jangka menengah. Yang biasanya akan ada turnaround story, ada bisa bisa tiba-tiba ada sesuatu gitu ya, ada oh ini mau tiba-tiba naiknya lumayan. Nah itu biasanya banyak di second liner. Kalau third liner itu biasanya banyak kan lebih ke saham-saham yang gorengan biasanya kalau istilahnya ya. Jadi saham-saham yang ya udah pokoknya dia bisa dimainin lah sama istilahnya bandar lah kalau orang ngomong gitu ya. Nah, biasa lebih banyak. Kenapa nggak blue chip di ini? Karena memang blue chip market cap-nya itu balik lagi, makanya tadi kan market cap-nya yang kita lihat semakin gede, ya semakin untuk digerakin naik turun itu akan lebih sulit gitu. Karena butuh biaya yang lebih besar gitu untuk menggerakkan satu saham. Biasa rekomendasi pasti kita kalau mau ini lebih aman di awal, ya kita cari pilih saham-saham yang udah blue chip. Cuma memang kalau blue chip itu nggak bisa yang tiba-tiba langsung bisa ratusan persen returnnya. Biasanya yang bisa di ratusan persen memang di second liner atau third liner. Tapi kalau di third liner biasanya agak susah mencarinya karena banyak juga ya saham yang bisa di ini dengan saham gorengan gitu. Ya banyak yang pemilik, istilahnya kenapa bisa digoreng sih saham, karena kepemilikannya besar nih di satu pihak gitu istilahnya. Makanya mereka bisa gerakin gitu ya. Terus berikutnya, nah cara kita menganalisa gitu ya. Ini lebih ke basicnya dulu ya teman-teman. Nah caranya menganalisa tuh ada dua. Yang pertama itu dari technical analysis. Jadi kita melihat berdasarkan grafik, atau kalau di saham atau di ini biasa kita sebut dengan candlestick ya. Nah, technical analysis biasanya apa aja sih yang perlu kita tahu ya, yang maksudnya yang perlu jadi pertimbangan kita nih di technical analysis. Yang pertama ada namanya price action. Ya, price action itu eh, istilahnya bagaimana dia pergerakan mulai harganya gitu. Apakah ngarahnya ke mereka lagi trennya bullish, apalagi trennya sideways, atau trennya lagi bearish. Jadi ada tiga istilah nih biasanya. Ada tren bullish. Kenapa disebut bullish? Dari banteng ya teman-teman. Bull bahasanya kan banteng. Nah kalau misal banteng nyeruduk kan dia ke atas. Nah konsepnya begitu. Jadi bullish harganya. Nah ada juga yang sideways. Sideways ya udah sideways ya stabil aja gitu pergerakannya, ya naik turun tapi seputar itu doang. Nah satu lagi ada yang namanya bearish. Bearish itu bear dari beruang. Beruang itu kan kalau rekam ke bawah ya, gitu kan lebih kayak haum gitu. Jadi dia eh, lebih kayak turun tuh mulai harganya, lebih cenderungannya harganya mulai menurun. Nah biasanya yang perlu kita lihat kalau technical analysis dari situ. Sama menggunakan yang namanya indikator biasanya. Ya. Nah, indikatornya itu ada apa aja? Nah, ini tadi ya, price action, ada bullish, bearish, sideways. Nah, indikator biasanya lebih ke nanti dari bentuk candlestick, biasanya kita bisa lihat tuh indikator-indikator. Biasanya untuk mempermudah kita punya analisa. Nah, indikator biasa dalam satu apa chart itu biasa apa aja sih yang kita perlu lihat, misalnya yang kita lihat biasanya kita analisa dari moving average, dari misal beberapa hari ke belakang pergerakannya itu lagi naik atau turun, biasanya kecenderungannya naik atau turun.
Nah, biasanya pakai indikator ini atau dari volume. Nah, volumenya misal ada kenaikannya tapi volumenya tipis, berarti orang lagi nggak pede nih. Jadi ada psikologis gitunya juga teman-teman. Jadi dalam satu investasi yang contohnya kayak stok, kripto gitu, mereka ada gitu. Ada secara psikologisnya. Oh, kalau volumenya rendah berarti kan orang agak-agak takut tapi tetap mau gerakin harga naik. Tapi kalau misalnya dia naik dengan orang yakin, ya akan lebih bagus kan gitu loh. Sama aja kalau turun, misal orang mau turun nih tapi ragu-ragu, ada kemungkinan itu memang mereka lagi istilahnya lagi average harga atau lagi ngumpulin barang gitu misalnya. Nah, ada aspek-aspek gitu. Ada namanya oscillator, stochastic oscillator, itu biasanya pergerakan buat ngelihat memang dia trennya lagi mau naik juga apa turun, tapi dalam bentuk indikator biasanya. Nah, ada juga biasanya kalau di saham, kalau teman-teman pernah dengar namanya golden section, nah ini biasanya dari yang istilahnya Fibonacci retracement. Nah, itu biasa angka-angka, istilahnya angka-angka spesial yang bisa kita lihat nih, misalnya di angka 23,6%, 38,2%, 50, 61,8, 78,6. Nah, ini biasanya titik-titik yang kita misal kita gambar nih di satu chart gitu ya. Nah, itu oh kira-kira ini dia udah di support kuatnya apa di resisten kuat biasanya. Resisten tuh di atas, kalau support di bawah biasanya. Nah, itu dilihat bisa juga pakai angka ini Fibonacci gitu. Ya, ini beberapa contoh indikator. Tapi ada banyak di luar ini, ada banyak. Ada ratusan dan ribuan indikator yang kita bisa pakai. Nah, ini nanti biasanya ya kita akan cari coba-coba sendirilah. Kalau yang ingin memulai misalnya investasi di saham ya pelajari pelan-pelan. Cuman dasarnya basicnya kalau teman-teman udah bisa pakai ini ya harusnya eh, cukup sebenarnya untuk di awal karena kebanyakan indikator juga percuma juga terlalu ya emang kelihatan keren misalnya di layar kelihatan wih keren banget pakai banyak indikator tapi belum tentu cocok gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau tadi kan secara technical analysis. Nah, berikutnya fundamental. Fundamental itu lebih ke arah kita melihat dari sudut perusahaan nih. Ya, kalau tadi cuman ya udah berdasarkan harga naik turun ya kita cuma analisa itu. Makanya biasa itu dipakai lebih ke untuk trading. Tapi kalau kita mau investasi, kita biasanya akan masuk ke fundamental ini. Kenapa? Karena melihat perusahaannya. Ya, perusahaannya seperti apa? Dia masih bisa berkembang atau enggak? Ada istilahnya ada perkembangan produk atau enggak? Ya, terus profit atau enggak nih perusahaan? Ada bagi bagi dividen atau enggak nih? Ya, profit perusahaan dibagi itu namanya dividen. Ada enggak dia melakukan itu? Terus misalnya apakah ada merger-merger, ada akuisisi perusahaan atau apa? Nah, itu dilihat dari fundamental analysis. Nah, cuman biasanya udah ada nih indikator-indikatornya yang biasa dipakai untuk kalau misalnya kita mau lihat secara fundamental analisis ya. Biasa ada price to book value, istilahnya PBV ya, earning per share, EPS, PER, price earning ratio. Nah, terus juga ada dividend yield. Dividend yield itu sama nih, sebenarnya mirip dengan kita deposito. Misal kita deposito ke bank misalnya. Kita punya duit misal let's say 10 juta. 10 juta kita taruh di deposito dapat misal bunga 4% misalnya. Ya, 4% berarti kan setahun kita dapat 400.000 ya di setahun, bunga setahun. Nah sama kayak dividen yield ini sebenarnya sama, mirip. Cuman bedanya kalau dividen yield ini kan tergantung kita berapa lama juga hold. Semakin harganya naik, mungkin dividennya makin gede, yield kita juga akan semakin gede. Mungkin di awal kita punya yield cuma 2%, 3%, tapi karena kita hold makin lama bisa jadi 5% atau bisa jadi 8%, bisa jadi 10%. Sama aja konsepnya, kita beli saham senilai 10 juta, dia bisa memberikan kita return berapa gitu. Nah, sama ya market cap sama. Nah, kita lihat ke PBV. Nah, biasanya indikator-indikator yang kita lihat PBV itu adalah dari harga saham dibanding nilai bukunya. Jadi nilai buku perusahaan, perbandingan antara harga di pasar terhadap nilai buku. Nah, semakin rendah PBV, semakin baik nih. Artinya
Contohnya, misal saham BCA dijual di harga 55.000 ya. Tapi sebenarnya secara nilai buku itu istilahnya eh, nilai aktual, misal gedung-gedung yang mereka dihitung, aset keuangannya mereka dihitung, misalnya ada utang dan lain-lain. Nah, nilai bukunya misal ternyata harganya cuma 12.000. Nah, berarti kalau secara PBV dijual 4,58 kalinya atau angkanya ntar 4,58. Berarti itu dia sudah dijual 4,5 kali lebih mahal dari harga asli. Kalau bukan harga asli sih sebenarnya, harga hitungan harga buku gitu. Ya, kalau ini kan kalau di 55.000 udah harga pasar gitu. Makanya kan disebut perbandingan harga pasar terhadap nilai bukunya. Nah, contohnya nah itu tadi saham BCA dijual 4,5 kali dari nilai bukunya. Ya. Nah, kalau IPS itu berdasarkan laba biasanya. Nah, laba dibagi jumlah saham beredar ya untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba ya. Nah, semakin besar IPS semakin baik juga. Berarti semakin eh, istilahnya semakin besar IPS ya semakin profitable perusahaannya. Nah, kalau PER itu tadi harga saham ini dibagi dengan IPS tadi dari laba. Jadi menghitung kemampuan saham dalam menghasilkan laba. Semakin kecil PER, semakin baik karena nanti artinya harganya masih murah gitu. Dengan kemampuan si perusahaan ini memberikan laba ya. Nah, ini biasanya kalau sebenarnya indikator-indikator ini kalau teman-teman mau pelajarin, sebenarnya bisa nih kita misal melihat laporan keuangan dari Pru nih, misalnya. Misal kita di ini sama kompetitor lain, oh ternyata lebih ini. Nah, teman-teman boleh perhatiin, liatin mungkin beberapa aspek-aspek fundamental dari Prudential gitu ya. Nah, di situ tuh bisa kelihatan gitu ya. Sebaik mana sih perusahaan kita profit gitu. Nah, itu bisa juga kalau ada beberapa nasabah yang memang misalnya mereka ini banget gitu, misalnya pengen tahu banget gitu ya, yang pengen berdasarkan data gitu. Nah, secara fundamental kita bisa jelasin juga. Ya ini basic-basicnya ya teman-teman. Ini untuk saham ya. Berikutnya untuk mutual fund, reksadana bahasa ininya tuh sebenarnya reksadana. Cuman bahasa Inggrisnya adalah mutual fund. Ya, ini yang sama dengan unit link nih teman-teman. Jadi mungkin ada keterkaitan antara istilahnya reksadana ini dengan unit link. Ya, contohnya mana aja sih yang perlu kita perhatiin? Sama kayak tadi ya, mutual fund. Yang pertama adalah manajer investasi. Ya, siapa yang mengelola nih dananya? Ya, siapa yang mengelola? Contohnya kalau di Prudential, unit link-nya dikelola oleh siapa? Manajer investasi ya, Spring. Ya, kan jelas gitu. Nah, kalau di luar mungkin ada beberapa manajer investasi kayak Mandiri, ya, terus Bahana, terus ada juga Manulife ya, beberapa juga ada tuh ya, saingan-saingan kita memang juga di punya manajer investasi sendiri. Karena biasanya unit link itu ya akan dana itu akan dikelola sama nih, sama kayak mutual fund ya. Nah, berikutnya ada namanya AUM. AUM itu adalah aset under management. Jadi eh, totalnya berapa secara. Nah, AUM ini kita bisa hitung nih berdasarkan manajer investasinya kah atau berdasarkan produknya kah. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, kalau semakin besar aset under misalnya dana kelolaannya, berarti orang semakin banyak yang percaya. Istilahnya gitu. Makanya AUM-nya itu ya kalau kita mau masuk di reksadana pun juga kita harus pilih yang aset under manajemennya cukup besar. Jadi supaya lebih aman saya lebih aman lah untuk terjadi resiko apa aja gitu. Kadang-kadang kan bisa aja banyak manajer investasi baru yang kita belum kenal, terus aset under manajemennya agak kecil, cuman berapa ratus miliar atau cuman di bawah itu gitu kan. Nah itu pengaruh. Nah berikutnya NAB. NAB itu nilai aktiva bersih. Kalau di saham kita kan bisa gampang tuh lihatnya berdasarkan harga saham. Nah kalau di reksadana itu berdasarkan nilai aktiva bersih
NAB. Atau kalau di unit link ya, di asuransi unit link itu kita ngomongnya nilai unit. Makanya kenapa ada istilah unit link gitu. Jadi unit unit kita berdasarkan hitung unitnya. Jadi unitnya berapa nih? Nasabah kita punya berapa unit? Nah, biasa nanti ada harganya dikali baru kelihatan tuh. Jadi harga totalnya berapa gitu. Ya. Nah, terus dilihat dari portofolio investasinya. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat. Nanti di belakang aku akan sharing juga tentang cara baca sedikit ya, apa namanya, untuk membaca fund fact sheet. Jadi istilahnya kita bisa tahu nih top investasinya, top misalnya dana kelolanya dia masukinnya kemana aja. Itu tuh sebenarnya kita bisa tahu. Sama kayak unit link kita juga kita sebenarnya bisa tahu nih di mereka kelolanya taruh di mana. Karena sahamnya juga sama, saham-saham yang memang dikasih apa saham yang kayak kita tahu di kita transaksi biasa gitu, sama aja. Nah, sama ada namanya expense ratio. Nah, biasa saham itu ada pengaruhnya di sini. Reksadana itu dana kelolanya ada pengaruh di sini. Semakin besar expense ratio, ya berarti semakin besar biaya manajemennya. Gitu. Nah, bedanya nanti sama unit link, biasa unit link itu ada namanya dia withdrawal fee sama deposit fee. Biasa dia kena biaya. Jadi kalau di unit link ya memang kita lebih nggak bisa setiap transaksi yang kayak transaksi harian gitu nggak bisa. Lebih ke jangka panjang. Karena dia ada biaya-biaya selain biaya manajemen pengelolaan, mereka ada kena biaya-biaya untuk deposit, untuk withdrawal, itu biasa kena. Tapi expense ini kita dari yang ini kita bisa lihat sebenarnya dari fund fact sheet-nya. Ya. Nah, berikutnya reksadana ya, reksadana itu juga ada tipe-tipenya. Ya, teman-teman. Tipenya ini juga bergantung ke berapa lama kita butuh untuk prosesnya nih. Misalnya kita butuh dananya cepat di bawah setahun. Ya kita jangan masukin ke yang reksadana saham, nggak cocok gitu. Karena mereka ada fluktuasi harga gitu. Nah, money market ini bisa kita pakai misal untuk dana darurat. Itu boleh kita pakai. Jadi untuk diversifikasi daripada kita cuma taruh di deposito, kita taruh di reksadana yang money market. Nah, ini biasa untuk yang jangka waktunya di bawah setahun. Isinya, kenapa pasar uang? Karena isinya banyakkan adalah deposito. Ya, deposito berjangka yang udah di bawah setahun atau obligasi perusahaan atau obligasi negara yang memang jatuh temponya sudah di bawah setahun. Jadi lebih pasti angkanya. Isinya ya. Kalau di Prudential itu contohnya yang unit linknya pasar uang itu adalah cash fund ya. Nah, cash fund itu sebenarnya sama kayak money market. Mereka isinya ya cuma deposito, bayarkan. Gitu. Nah, yang berikutnya, misalnya ternyata untuk yang agak lebih panjang deh, saya nggak butuh untuk setahun ke depan gitu, misal dananya. Atau untuk ya kalau biasa sih fixed income ini biasa dipakai untuk 1 sampai 3 tahun. Kenapa 1 sampai 3 tahun? Karena biasanya harga obligasi itu sebenarnya, nah isinya adalah obligasi, sorry, isinya tetap obligasi, obligasi perusahaan, obligasi korporasi, ya semua sebenarnya masuknya di sini di fixed income. Ya. Nah, kalau obligasi, istilahnya surat utang itu kan udah ketahuan tuh biasanya. Misalnya surat utangnya untuk 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kan tadi balik ke yang awal tadi kan mereka udah pasti. Misal bunganya selama 3 tahun itu berapa persen. Itu kan udah fix sebenarnya bunganya. Cuman karena mereka kadang kalau obligasi itu bisa kita beli jual beli juga surat obligasinya di pasar sebenarnya, maka kenapa ada fluktuasi harga, tapi kecenderungan selama 3 tahunnya atau 5 tahunnya itu sebenarnya udah pasti, makanya kenapa disebut dengan fixed income gitu. Nah makanya kayak teman-teman nih misal punya misal unit link gitu ya, bukain polis nasabah misal, oh ya udah kita pakai fixed income aja deh biar sebenarnya di atas bunga deposito bunganya, tapi lebih ke ukur, lebih pasti minimal gitu.
Tetap nggak ada penurunan, ada, tapi nggak sefluktuatif yang isinya saham gitu. Nah, contohnya kalau di kita di Pru ya, di unit link kita ada namanya fixed income yang paling oke, sama kalau yang di syariah itu cash and bond fund. Nah, itu sama tuh, sama-sama fixed income isinya ya, contohnya. Nah, berikutnya balance atau campuran. Nah, balance atau campuran ini biasa untuk jangka panjang, lebih ke 3 sampai 5 tahun lah rata-rata. Nah, isinya apa? Biasanya isinya di istilahnya majority-nya banyak di obligasi dan saham. Biasa dia bisa imbangin. Kadang-kadang misalnya oh ternyata lagi krisis nih misalnya, ya udah mereka biasa manajer investasi akan istilahnya akan nge-switch ya, dia akan portofolio di belakangnya dia akan ganti misalnya banyakkan dengan obligasinya berapa persen. Karena balance fund itu punya kelebihan mereka bisa untuk switching-switching lebih gampang. Kalau misalnya kayak tadi fixed income, ya udah dia harus majority-nya eh, istilahnya cuman boleh obligasi gitu. Tapi kalau balance fund mereka punya kelebihannya adalah mereka bisa mau ganti, misal oh saya mau sahamnya lebih tinggi atau mau misalnya mau obligasinya lebih tinggi, itu boleh. Misal sahamnya turunin deh porsinya, gedean di obligasi itu boleh, lebih fleksibel. Makanya kenapa dia juga jangka waktunya lebih panjang ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin kalau kita punya nasabah yang memang oh, dia udah agak lebih ngerti ya, lebih ngerti dengan fluktuasi, ya nggak apa-apa kita kasih. Contohnya kalau di kita manage fund ya, manage fund dan manage fund plus. Kalau yang di syariah saya agak nggak hafal, cuman multi kalau nggak salah yang baru multi asset fund itu juga termasuk di balance campuran. Ya, dia masuknya di campuran gitu. Nah, yang terakhir tipenya ada yang namanya equity atau saham. Ini di istilahnya majority-nya saham. Jadi beda nih sama campuran. Kalau campuran mereka bisa naik turunin. Kalau saham ya udah dia memang harus saham. Tinggal nanti dari manajer investasinya ngelolanya oh saham mana yang defensif dia oper-oper sendiri. Nah, equity itu biasa ada dua juga. Ada yang namanya equity pasif pasif, ada yang equity aktif. Equity pasif itu contohnya yang tadi saya tadi ada bilang yang di indeks. Jadi kita taruh sahamnya saham-saham indeks. Jadi mereka paling cuma rebalancing setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Nah, kalau yang sifatnya aktif, nah mereka bisa balancing setiap rebalancingnya bisa tiap bulan atau misal tiap pokoknya kira-kira dia merasa oh ini kayaknya udah mulai turun nih. Nah, itu bisa. Nah, kalau bedanya di situ, ada yang aktif dan pasif. Nah, perbedaan itu semua nanti akan mengaruh juga ke biaya biaya manajemennya. Ya, jadi kalau biaya manajemen itu kan dia biasanya akan motong dari return return dari returnnya si eh, reksadananya atau unit linknya biasanya. Ya, jadi dia bisa apa istilahnya eh, memotong. Nah, biasanya paling besar itu biaya manajer investasi ada di equity yang aktif. Itu biasanya bisa sampai 5 sampai 8% bisa ada bahkan yang 10%. Tapi memang return equity itu mungkin bisa di atas 15% gitu tergantung dari keahlian si manajer investasinya. Tapi dihitung balik lagi di atas 5 tahun biasanya. Kita hitung dari CAGR kalau istilah di ininya pertumbuhan tiap tahunnya berapa, growth rate-nya berapa gitu. Nah, kalau yang campuran biasa agak lebih rendah sedikit dari equity, fixed income ya masih masih termasuk murah lah biasanya. Apalagi kalau dia yang obligasi negara dan jangka panjang biasanya dia murah biayanya, manajemen fee-nya. Paling murah deposito karena ya udah beli selesai gitu. Bedanya di situ. Makanya kenapa ada biaya-biaya manajemen yang bisa expense ratio tadi balik lagi ke ini expense ratio-nya bisa lebih tinggi gitu. Ya. Kalau di Pro banyak ya equity itu ya equity fund ya contohnya ya. Ada juga kan mereka juga ada yang dari luar negeri ya Greater China atau low volatility itu yang indeks globalnya. Ada juga yang game itu apa ya yang global
Ini terus juga kalau yang syariah saya agak nggak hafal. Kalau yang sahamnya Asia Pacific Equity Fund ya. Nah itu contohnya. Kalau yang syariah Asia Pasifik itu biasanya kalau udah ada Asia Pasifik global, mereka boleh kelola dana atau boleh ngelola saham dari luar gitu. Jadi boleh di luar Indonesia gitu. Boleh yang offshore. Kalau bahasanya offshore, onshore, offshore. Nah itu ya. Nah, contohnya nih kalau untuk screening, ini kalau misal teman-teman ada yang mau belajar, biasanya sih kalau memang mau belajar investasi, saya saranin paling gampang dari reksadana dulu startnya, baru ke saham gitu. Karena saham itu lebih ada fluktuasi harga. Kalau reksadana mungkin lebih apa ya, lebih stabil. Apalagi kalau kita masuk dari yang money market atau fixed income, nah itu masih lebih aman biasanya. Nah ini kalau screening biasa kita lihat dari kalau di IPOT ya Indo Premier itu biasa kita lihat dari Sharpe ratio. Biasa makin besar Sharpe-nya ya, semakin mereka tuh lihai lah istilahnya apa ya? Semakin pintar untuk ngelola gitu. Sharpe ratio tuh dari situ. Kalau expense ratio semakin gede itu berarti semakin gede bebannya. Kalau namanya Sharpe ratio dari ke mereka kepintaran untuk ngelolanya gitu. Semakin gede berarti returnnya semakin gede sebenarnya. Nah, sama AUM ya. Itu kan di pojok kanan ada namanya AUM. Ya, AUM itu dana kelolaan. Contohnya nih, ini kan yang dicentang money market ya. Berarti ini yang khusus untuk deposito doang ya, yang pasar uang. Nah, contohnya ini eh, ada yang paling atas kan Mandiri Investa Pasar Uang. Nah, ini berarti manajer investasinya Mandiri gitu gampangnya. Dan biasanya dia bahasanya antara pasar uang, money market. Itu berarti produk yang bentuknya isinya deposito biasa kebanyakan ya, money market biasanya. Ini yang lebih pasti biasanya. Makanya kelihatan dari itu yang 1 year-nya kan rata-rata deposito kan dulu ini saya waktu itu bikin di tahun 2020. Saya ambil datanya. Jadi di tahun 2020 kan dulu deposito lumayan tinggi ya, masih bisa ada yang 5%, 6% gitu ya. Kalau sekarang kan rata-rata banyak udah lagi turun suku bunganya karena kenapa suku bunga turun? Mereka mau negara mau supaya kita ada konsumsi gitu. Jadi ekonominya bisa bergerak. Nah, itu ada pengaruh tuh nanti dengan suku bunga naik turun itu ada ya. Nah, Sukor Invest ya berarti dia punya manajer investasi Sukor Invest gitu. Contohnya gitu gampang ya. Nah, kalau misal di Bibit misalnya kalian bisa nih, biasanya tinggal pilih mau mana nih. Oh, saya mau di pasar uang, baru di sort berdasarkan expense ratio. Nah, di situ kan ada contoh tuh expense ratio-nya. Ya, misalnya yang sebelah kanan ada Jarvis Money Market. Nah, itu expense ratio-nya masih 0,0, berarti dia agak kecil biayanya. Ya, Skruder dan Liquid Syariah juga 0, atau misalnya 0,28, biasanya ya udah misalnya returnnya 4%, ya udah dia potong 0,28. Nah, kelebihannya reksadana itu adalah dia eh, sudah bebas dari pajak gitu istilahnya. Jadi kita eh, kalau misalnya deposito kan kita akan potong pajak ya returnnya. Kalau ini udah include misal dapat return 5% sudah dipotong dari expense ratio sama dari pajaknya. Mereka udah bayarin dari manajer investasinya gitu. Ya, kurang lebih begitu cara untuk screening. Nah, ini cara untuk ngebaca fun fact sheet. Jadi, apa ya Pak Ted? Oke, sorry teman-teman. Nah, ini ya untuk yang ngebaca fund fact sheet. Biasanya ini contohnya saya ambil Sukor Invest Money Market ya. Dia isinya banyakkan time deposit ya. Ini contohnya ini dulu saya ambil bulan apa ya?
Februari 2020. Ya. Nah, biasanya nanti ada detail-detail gini nih, teman-teman, di pojok kanan ya. Itu ada detail reksadana biasanya. Tanggal emisi itu tanggal keluarnya atau tanggal diperdagangkannya kapan ya. Tanggal emisi itu. Startnya dari 2014. Nah, terus berikutnya ada dana kelolaan. Ini yang tadi saya bilang aset under management. Duit yang dikelola di reksadana ini aja. Jadi kalau fund exit itu sudah berdasarkan dana kelolaan dia nih. Kalau ini berarti Sukor Invest money marketnya itu 5,3 triliun. Ya. Kenapa semakin besar semakin bagus? Ya semakin banyak yang percaya dan juga biasanya bunganya lebih gede. Kenapa? Karena kalau kayak kita deposito ke bank, biasanya kalau kita punya dana kelola, istilahnya punya dana yang lebih besar, bank akan kasih bunganya juga biasanya lebih gede. Makanya kenapa kok kayak mereka begini bisa lebih gede ya daripada kita deposito sendiri ke bank? Ya karena itu, biasanya mereka punya bargaining power lebih gede. Nah, terus ada nilai NAB-nya ya 1.400 itu. Nah, terus ada bank kustodian. Nah, biasanya reksadana itu juga akan ditaruh di bank kustodian. Mereka nggak dipegang sama si manajer investasinya sendiri. Ya, untuk menghindari ya eh, penyalahgunaan lah gitu biasanya. Nah, kalau bank account itu biasanya untuk transaksi kita, misal kalau mau manual, misal kalau ini ke Sukor Investnya kita pakai rekening ini biasanya. Tapi kalau kita pakai platform-platform kayak Bibit atau Indo Premier ya udah langsung lewat dari RDN kita mereka potong gitu. Kita nggak perlu transfer lagi. Nah, terus ada pembelian minimum biasanya, terus ada biaya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada biaya nih. Nah, kalau nihil berarti ya udah gratis biayanya. Ada biaya subscription sama biaya redemption. Nah, itu yang biasa ngebedain sama unit link. Kalau unit link itu mereka lumayan. Subscription-nya itu biasanya 5%. Walaupun redemption-nya gratis. Cuman kena ongkos transfer antar bank biasanya. Nah, terus atau biasanya ada biaya pengalihan. Misal kita punya reksadana di Sukor Invest, misal money market, saya mau pindah nih ke yang fixed income. Nah, biasanya ada biaya switching. Tapi tergantung juga, biasa ada yang free biaya switchingnya. Terus biaya manajemen. Nah, ini yang tadi manajemen fee ya. Dia biasa kasihnya maksimum. Jadi biaya maksimum itu 3,5% gitu biaya kelolaan maksimum biayanya. Tapi kalau ini paling biasa 0,2% doang kok setahun mereka. Nah, terus bisa lihat kinerjanya itu kan ada garis tuh ya teman-teman ya. Ya, dari Februari 2017 sampai 2020. Yang kuning itu benchmark secara misalnya reksadana benchmarknya. Nah, biru itu si reksadana ini performanya seperti apa gitu. Nah, terus bisa dilihat juga kan itu ada kinerjanya berdasarkan 1 bulan dengan benchmarknya deposito 3 bulan berapa gitu-gitu dibagi. Nah, itu kelihatan. Kalau biasanya kalau si reksadananya ini di atas tolak ukur berarti ya bagus gitu. Mereka bagus cara ngelolanya. Ya. Terus ada alokasi efek terbesar. Nah, ini biasanya yang tadi bisa lihat nih kita dia masukin di mana, alokasi terbesarnya di mana. Nah, ini contohnya di TD. TD itu time deposit. Dia taruh di misalnya deposito bank BPD, Jambi, BPD Sumut, sama ada BRI Agro yang kalau BPD kan daerah ya, bank daerah gitu. Makanya kenapa returnnya bisa di atas rata-rata gitu. Sama ada obligasi dari Exim Bank sama obligasi sarana multi infrastruktur contohnya. Nah, itu jadi dia boleh main di situ. Nah, di kanan itu ada namanya alokasi aset. Kita juga bisa lihat tuh, mereka banyak di mana. Nah, di situ dia 51%-nya di obligasi, 48% di deposito dan setara kas. Jadi 48%-nya bisa di deposito atau di cash bentuknya. Gitu. Itu cara bacanya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat misalnya dari unit link kita, baca fund fact sheet-nya bisa sama cara bacanya begitu. Dana kelolanya berapa, ya, alokasi efeknya
Misal kalau saham, ntar ada saham terbesarnya, majority-nya 5, terbesarnya di mana? Atau misal obligasi, dia masuknya obligasi negara kah? Atau obligasi sukuk? Biasanya mereka tulis ya, biasa obligasi pemerintah, surat berapa, SR berapa biasanya. Kalau sukuk retail, kalau sukuk retail tuh SR, kalau yang obligasi pemerintah saya agak lupa kodenya apa depannya gitu. Ya, ini untuk cara baca fun fact sheet. Nah, kurang lebih ini ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya boleh ya, kita buka tanya jawab aja. Mungkin ya basically untuk belajar investasi, dasar-dasarnya yang penting teman-teman tahu poin-poin ini aja sih sebenarnya gitu. Nah, kalau ini ya saya biasa pasti selalu ngomong banyakkan diversifikasi, diversifikasi. Jadi jangan taruh semua di aset kita di satu basket istilahnya. Tetap kita bagi supaya keukur gitu. Gitu aja teman-teman. Selebihnya boleh sambil tanya jawab aja biar lebih interaktif. Oh ya, Daniel benar. Ori kalau yang untuk ini, Ori obligasi retail Indonesia. Cuman biasa ada kodenya biasanya. OR, oh ya OR berapa biasanya. Ada kodenya. Itu nanti ketahuan tuh biasanya kode tahun berapa dia keluar gitu. Nah, kita bisa lihat tuh biasanya dari situ ada bunganya berapa persen. Itu ada kelihatan. Gitu. Nah, kira-kira ada yang belum jelas. Ini sih saya sambung-sambung apa ya saya, supaya kan kita juga di bisnis asuransi ya teman-teman ya. Jadi supaya nyambung nih dengan unit link. Makanya saya bawain bahannya reksadana yang paling mendekati dengan unit link gitu. Ansel, Ya, Ci. Ini nanya siapa dong. Ci? Nah, Ya, boleh Ci. maksudnya boleh nggak misalnya Hansel ambil salah satu dari fun fact sheet-nya kita, gitu kan, dibahas gitu loh, kayak tadi gitu. Nah, Oh, sama kan, lu juga ada ngomong tadi bisa lihat PER-nya, bisa ketahuan PER-nya, bisa ketahuan ininya. Nah, itu cara bacanya gimana gitu loh. oh. Gitu. Nah, sama tadi lu ada bilang apa tadi nilai buku ya, bener nggak? Kalau nggak salah. Nilai ya. Bagaimana cara melihat nilai buku gitu loh? Kalau misalnya di ini, Oke, cara Ci. kita taunya gitu. Karena lu kan ada bilang kalau nilai bukunya apa tadi nilai bukunya lebih besar lebih bagus atau nilai bukunya lebih kecil lebih bagus. Nah, cara kita mengetahui nilai bukunya itu bagaimana gitu? Oke, oke, Ya, Ci. Nah, thank saya you. bukain contohnya yang punya ya data lama. Bisa jadi bisa sharing kan ini? Nah, ini ya CNF ya. Ini contoh kalau kita mau yang fun fact sheet dulu ya. Nah, ini kalau kita sebenarnya kalau mau download sih ada sih teman-teman, kalau mau ini download di prudential.co.id ya. Itu nanti di bagian unit tuh bisa. Cuma ini kan biar cepat aja saya ambil data yang terakhir yang pernah saya download di 2020 ya Februari. Sama nih. Ini kan Prudential yang isinya pooling rupiah fixed income fund. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Tadi alokasi sektor portofolio. Di sini kelihatan ya. Dia di mana? Oh, bayarkan di keuangan sektornya misalnya. Ya, dia di depositonya kecil nih, cuma 2%. Berarti majority-nya 98% di government. Nah, contohnya kita lihat di sini sebelahnya. 10 efek terbesar.
Nah, di sini nih, ini ada kodenya semua. Nah, ini sebenarnya kalau misal kita mau buka lagi sih, yang ini kita bisa buka nih. Ininya, kalau misal mau kodenya, mau tahu nih FR0054, itu kita search aja di Google, biasanya nanti akan keluar datanya. Berapa, dia ada kasih return berapa persen. Kalau mau detail lebih ininya lagi. Cuman biasanya kita paling nggak lihat, oh berarti ini dia banyakan di eh, government bond. Banyakan di surat utang negara nih, istilahnya gitu. Nah, ya kan dia nah ini kita bisa lihat banyakkan di mana nih, oh 92% di obligasi pemerintah, 6% di obligasi korporasi, sama kas deposito biasalah 2% kan tadi udah dibagi gitu. Jadi kita bisa lihat nah kinerja bulanannya. Nah ini kinerja kumulatif terakhir 3 tahun terakhir. Jadi kita bisa tahu nih misalnya dia secara 3 tahun terakhir gimana. Biasa dia hitung tuh dari 2017 bulan 2 dia dianggap nol gitu, misalnya 0%. Berarti sampai tahun 2020 dia udah naik sekitar 20% nih kalau kita lihat ini ya. Ya, 20% itu kita tinggal bagi CNN, tinggal bagi 3 tahun. 20 bagi 3. Ya, berarti sekitar mungkin 8 sampai 9%-an lah. 6, sorry. kalau 20 bagi 3 berarti sekitar 6,67. Ya, 6,an lah, 6, berarti kan kelihatan tuh, oh berarti rata-rata. Tapi ada nggak turun? Ada. Nah, kalau misalnya kita punya nasabah, misalnya di sini di unit link, pas lagi turun, boleh nggak kita minta dia top up? Boleh aja. Misalnya lagi di titik yang ini nih, di tahun 2018 yang di 10, misalnya lagi turun nih misalnya. Boleh nggak? Boleh. Itu berarti kita masih ada potensi, kan dia emang secara 3 tahun emang bakal naik gitu. Mungkin dia ada koreksi. Nah, kalau fixed income tuh bisa gitu kita CNN. Lebih pasti, kita agak lebih bisa pastiin returnnya. Kalau saham kita nggak bisa ngomong, oh ini tahun ini saham ini turun gitu, agak lebih susah. Tapi kalau fixed income biasanya kita bisa lebih ngomong. Minimal biasa rata-rata kalau fixed income itu 6 sampai 8%. Rata-rata return per tahunnya. Jadi kalau misalnya kan tadi bisa lihat tuh, misalnya kalau dari yang data itu kan YTD-nya, misalnya yang ini nih, dia di sini ada, nah ini kinerja di setahun kan, misalnya. Nah ini YTD-nya 1,88%. Ya, nah berarti kan sebenarnya setahun itu dia bisa sampai tadi 6% paling enggak. Berarti kan masih, misalnya dia di bulan apa nih, YTD itu berdasar dari misal dari 1 Januari Ci. 1 Januari dihitungnya. Jadi 1 Januari tahun mereka, tahun kapan nih fund exit dibuat. Berarti ini kan Februari, berarti baru 2 bulan nih. Baru jalan 2 bulan, Januari dan Februari. Berarti masih ada ya Maret ke belakang. Berarti masih ada potensi kenaikan sekitar 4% gitu. Cara lihatnya begitu biasanya. Tuh. Nah, kurang lebih sih biasa ngelihat fund exit itu begitu sih. Ada kinerja investasi dia di atas benchmark atau enggak tuh. Di situ ada return setahun, terus ada kinerja. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya ini dihitung dari 3 tahunnya kan sekitar 7,3 kalau di rata-ratanya. Nah, dari sejak dia terbit itu dilihat ininya kapan ya dia. Dia nggak kasih tahu kalau yang di sini. Nah, dia nggak kasih tahu, cuman sekitar 9,6 di rata-rata dari dia punya, misalnya dia terbitnya fixed income ini misalnya dari 2000 misalnya, berarti selama 20 tahun return per tahun dia kalau selama 20 tahun sekitar 9,6%. Gitu. Kalau sejak terbit setiap tahun di rata-rata berarti sekitar 9,6 gitu. Nah, biasanya dilihat itu sama kalau Pru itu dia ada ini Ci, yang tadi saya bilang. Dia ada, kalau ini kan dia karena ada biaya-biaya itu dia ada tambahan nih. Minimum premi dasar harus berapa. Biasa dia ada tambahan informasinya kayak gitu. Kalau reksadana yang biasa kan nggak ada kayak gini-gini. Nah, dana kelolaan yang tadi saya bilang. Dana kelolaannya 1 triliun nih dia. Berarti udah cukup besar dana kelolaannya. Biasanya 1T lah minimal tuh, itu yang oke tuh 1 triliun biasanya. Nah, sama biaya pengelolaan tahunan 1%. Cuma kalau di sini, kalau di Pru dia nggak kasih tahu tuh biaya expense-nya berapa, biaya realnya berapa, gitu. Cuman maksimum 1%. Berarti sebenarnya kalau dihitung 9% ini berarti harusnya mungkin sekitar setiap tahun tuh 10% lebih gitu. Cuma udah kepotong jadi 9%, gitu, kurang lebih.
Berarti Ini kalau yang di sini ini udah dipotong biaya pengelolaan ya, udah potong pajak ya semua ya. biasanya udah. Kalau yang di kinerja ini biasanya udah dihitung udah bersih. Karena Oke. dia hitung langsung realnya netnya berapa. Ini kalau dari ini contohnya lagi misalnya nih Ci, satu lagi ya saya kasih contohnya yang equity misalnya ya. Global Emerging Market Equity Fund biar ada gambaran. Karena beda-beda nih setiap ini saya lihat dari Februari 2020. Nah, alokasi asetnya dia di Global Emerging Market 98%, kas depositonya 2%. Nah, di sini dia lebih banyak nih kalau saham. Berarti artinya dia nggak cuma di satu saham, dia banyak alokasinya. Di berapa keuangannya 28%. Teknologi informasi itu yang teknologi ya. Berarti yang di kayak Apple mungkin yang perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, terus consumer ini biasa customer good mungkin industri energi dia ada bagi-bagi tuh Ci biasanya. Nah, sama di kanan 10 kepemilikan efek terbesar. Biasanya antara 5 apa 10. Nah, berarti artinya dia masukinnya di saham apa nih? Kita bisa lihat, oh yang terbesar itu di Baidu, terus Bank of China, BOC, terus CCB, terus China Construction Bank, terus GPO Finance, Nasper. Nah ini kan kita nggak tahu kadang di negara apa gitu kan. Petroleo. Nah kita bisa kalau mau tahu sampai mau detail ya kita bisa lihat. Terus dia juga ada di Samsung, Elektronik, ya kan. Terus yang paling terkenal kan juga Taiwan Semiconductor Manufacturing itu yang pegang chip-chip untuk misal Apple, Samsung, mereka biasa distribusinya lewat Taiwan ini gitu. Nah, kita lihat. Jadi kalau misalnya mau ke nasabah, kita boleh kasih lihat nih. Kalau mau lihat nih, ini kepemilikannya seperti ini. Kemungkinan untuk ini kan nggak mungkin perusahaan ini bangkrut tiba-tiba gitu. Nah itu bisa kita buat handling juga sih. Sama alokasinya negaranya. Nah dia kalau ini karena global dia tak banyak ada di mana aja nih Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, nah negara Rusia, nah, gitu sama. Terus ini kinerja bulanan kalau mau dilihat, tapi nah ini kalau sejak terbit. Nah, kalau saham itu seperti ini. Nah, dia kan dari 2018 baru ini terus sampai 2020 ya. Berarti Berarti ini 20 masih turun ya? masih Masih di turun. bawah ya, berarti ya masih minus ya. Betul, karena kan saham itu kan targetnya 5 sampai 10 tahun sih yang tadi. Ya kan? Jadi kita ngelihatnya harus long term. Kalau saham itu nggak bisa dalam setahun 2 tahun itu susah. Apalagi tergantung kondisi global. Februari ini udah mulai COVID soalnya, gitu kan? Nah, gitu. Udah di sini juga sama. Nanti ada. Nah, nih kalau ini biaya pengelolaannya 2,25. Kalau equity kan agak gede gitu. Tapi dia dana kelolanya cuma 108, masih agak kecil, 108 miliar gitu. Terus ini kan ya kita bisa lihat benchmarknya minus berapa, minusnya terus dari year to date dari awal tahun masih minus 9% gitu. Sama sih kayak gitu. Ini untuk cara baca fund fact sheet biasanya. Gitu. Kalau yang Nah, untuk mengetahui PER itu gimana? nah, kalau itu PER. kalau itu dari saham itu enggak. Oh. Kalau reksadana unit link kita nggak perlu tahu karena itu kan biar si manajer investasi yang kelola dana yang ini istilahnya biar mereka yang pusing cariin isi-isi ininya kan mereka yang analisa sendiri istilahnya ininya sih. Jadi berarti kalau unit link itu yang perlu kita perhatiin cuma dana kelolaannya, terus biaya pengelolaannya, sama bagaimana kinerjanya gitu. Tuh, sama dia masuknya di apa nih banyakan Masuk di major. mana Kalau aja. saham, ya kalau saham nih masuknya saham apa gitu paling gede. Itu kalau Oke. unit link lebih ke sana. Kita nggak usah pusing istilahnya oh ini nanti harganya naik turun kita nggak pusing karena itu udah kerjaannya anggapannya kita udah bayar 2,5% ini ya itu untuk ya bayar mereka untuk kelola gitu istilahnya. Oke. Nah kalau misalnya yang contoh itu yang kayak PR, PEV itu kan tadi lu bilang untuk saham. Nah boleh nggak kira-kira contohnya gimana gitu? Contohnya kayak gini. Prakteknya. Nah ini contohnya ya ini paling gampang
Misal kita lihat BCA lah yang paling lazim. Ya. Ini kan juga sama. Nah, biasanya dia ada di, nah, kita bisa lihat ininya, apa namanya, return, apa kalau ini income per tahunnya mereka berapa profitnya dia. Terus tadi market cap itu kan market cap 973 triliun, hampir 1000 triliun dia. Nah ini yang market capnya semakin gede berarti semakin eh, besar dana kelolaan. Istilahnya semakin besar dia punya value perusahaan, semakin sulit untuk dia diombang-ambingin gitulah istilahnya. Nah, Yang mana ya, Sir? valuasi. Ini Market di yang market cap. cap. Market cap itu dana kelolaan maksudnya. Ya, market cap itu bukan dana kelolaan. Kalau di ini istilahnya valuasi perusahaannya. Jadi Evaluasi duit yang udah di dalam situ berapa? Yang orang semakin gede tahan. semakin bagus. Makin gede semakin bagus. Oke. Gitu. Nah, kalau ini PE ratio itu PER, namanya current PE ratio. Nah, itu kan ada yang annualize, ada yang TTM. Kalau annualize itu dari per tahun. Jadi tahun itu. Kalau TTM itu 12 month ke belakang. Jadi misal kita lagi lihat di Q2 misalnya. Ya udah Q2 sampai Q2 terakhir. Tapi kalau annualized ya udah per tahun. Dia masih misalnya tahun ini masih Q2 doang. Ya udah dia hitungnya masih doang gitu. Nah, PR-nya BCA itu kan kalau saya biasa lihat dari yang TTM. Kalau buat mau masuk berarti udah 30,99, berarti udah cukup tinggi PR. Biasa standarnya 8 sampai 10. Jadi sebenarnya termasuk premium lah harga sahamnya. Nah, sama yang itu Ci, current price to book value 4,8. Berarti dari harga bukunya dia sudah dihargai 4,8 kali. Tuh. Kan ada tuh Ci, di bawahnya yang PE ratio, price to sales, ada price to book value 4,8 gitu. Yang Nah, book lihatnya value-nya 4,8. Jadi yes. kalau book value itu harus lebih kecil atau harus lebih besar yang bagus? Yang bagus sebenarnya lebih kecil. Semakin Lebih kecil kecil berarti kita jadi anggapannya gini sih, gampangnya kayak kita beli apa ya? Beli HP nih misalnya, HP iPhone misalnya harga pasarnya 10 juta. Tapi sebenarnya ini dijualnya 40 juta gitu anggapannya. Ilustrasinya gitu. Berarti kan sebenarnya kalau kita bisa dapat 10 juta lebih bagus. Cuman kadang ada beberapa saham yang memang valuasi dia memang bagus nih, emang premium. Ya agak susah untuk dapat di harga 10.000 gitu. Gitu. Aspek-aspeknya begitu cara gampangnya. Gitu. Kalau saham gitu biasanya yang dilihat dari situ ya ETS gitu-gitu kan ini udah dirangkumin. Jadi kita cuma tinggal baca ininya doang gitu. Ini dapatnya dari mana nih, Sel? Kalau ini pakai aplikasi Ci, aplikasi Stockbit, itu khusus buat saham khusus. Jadi itu aplikasi Stockbit itu dia punya tuh data-data begini untuk semua Ya, saham gitu. nanti, biasa dia update nanti. Gitu. Oke. Cara lihatnya. Oke. Soalnya nggak ngerti sih. Ada, ya, udah ini belum sih. Kalau ini saham ya, kalau makanya beda nih saham sama reksadana. Kalau ini kan berdasarkan satu doang. Kalau reksadana itu bisa macam-macam tuh, nanti ada BCA, bisa apa. Satu reksadana tuh anggapannya misal kita beli 100.000, tapi bisa beli BCA, bisa beli BRI, bisa beli Mandiri berbarengan gitu. Ya. Tapi kalau kita mau beli BCA kan harus siapin 800.000 anggapannya harganya kan 790.000. Kalau book value kan harus lebih kecil lebih bagus. Jadi berarti kita ngelihat kalau perusahaan yang lain book value-nya kecil berarti lebih bagus gitu. Ya, tapi nggak semua yang book value kecil bagus gitu. Ada juga ya saham-saham istilahnya saham-saham sampah atau trash, ya kan bisa aja lebih kecil gitu, tapi belum tentu lebih bagus. Makanya kalau saham itu banyak tuh pertimbangannya, cara lihatnya. Banyak indikator yang kita mesti pegang gitu. Oke. Ada yang lain yang tanya mereka dulu. Lanjut. Oke. Ya. Tuh di chat ada yang tanya tuh. Ada 2. Ya udah mau habis. Ini chat coba Pak siapa? Kebaca nggak Sel di chat? BBJ.
Baca sih, BBCA Ah, all time high. Ya, habis all time high yo. Terus apa nih? Kalau reksadana kan biaya 1-5% unit link kita juga sama tuh ya. Biayanya kurang lebih itu dari total dana kelolaan ya. Misalnya dana kita 1 miliar, kalau biaya 2%, berarti 20 juta biaya per tahun. Ya betul, Daniel. Kurang lebihnya gambarannya kayak gitu. Terus boleh study case langsung aja. So, kalau biasa Prudential punya, ini tadi udah ya, yang ah. ini apa? Oh ini apa? Laporan keuangan ya? Ini yang ditanya ini, Sir. Kalau sekarang saham yang aman untuk long term sektor apa aja ya, Koko Hanser? Pertanyaannya dari Nandi ini. Wah, nanti ini aja lah. Japri aja. Kita juga mau tahu dong. Kalau ini Pansel nggak mau jawab. paling enak ya itu saham banking sama consumer good yang tadi aku bilang. Kalau buat pegang long term tuh itu dua itu. Consumer good-nya apa, Sir? Consumer good. Kalau banking kan biasa BBCA, BBNI, Ah, BBRI, BMRI ya, yang paling aman ya. ya paling yang itu sama BNI kan. Nah Ah, kalau consumer good mungkin yang nggak terlalu mahal sekarang Sido, Mayora itu masih oke. itu Mayora. Nah, terus tanya kalau investasi di USD ke USD. Oh, kalau apa namanya bagus aman nggak pakai USD? Sebenarnya kalau ini ya Rudi ya, kalau investasi di USD itu sebenarnya kita harus nanti jadinya dua hal nih yang jadi pertimbangan kita. Yang pertama dari harga USD-nya naik atau turunnya, sama dari return perusahaan gitu. Kembali lagi, sebenarnya bagus nggak USD? Ya bagus-bagus aja. Tapi ya harus dilihat dari itu kurs kita juga kan pengaruh gitu. Memang kita untungnya dapatnya dari USD, bunganya bunga dalam bentuk USD gitu. Jadi eh, bagus nggak ya bagus. Cuma kan tujuan obligasi itu kan sebenarnya kita membantu negara kita gitu loh. Sebenarnya semakin eh, kita di negara sendiri ya nilai kurs kita juga akan lebih bagus kan gitu loh. Kalau kita beli USD kan berarti kita harus tukar dulu nih dari rupiah ke USD yang menyebabkan berarti artinya eh, secara rupiah kita harganya juga akan melemah gitu loh. Ya pertimbangannya dari sana, Rudi. Kalau misalnya USD bagus enggak, obligasi enggak. Cuman ya memang obligasi pakai USD memang bagus. Karena ya kita untungnya dari USD gitu. Ya kalau dia naik turun ya udah gitu. Kalau jadi dari dua sisi, dapat dari selisih dari bunganya sama dapat dari selisih kurs istilahnya gitu. Dan yang penting berarti kan dolarnya harus menguat intinya gitu. Baru kita profitnya dari dua dua hal ya gitu. Kejawab nggak Ko Rudi ininya? Ya, menjawab. Makasih, Hansel. Ya gitu kok. Ya, thank you. Terus Daniel, study case perusahaan Prudential PLC. Wah kalau bedah ini lama nih Daniel. Waktunya udah nggak ke Uber karena ya kalau bedah ini harus apa namanya banyak ya yang dilihat gitu. Mungkin nanti ada sesi berikut lah investasi 2.0 kali. Kan hari ini kita bahas lebih ke basic sama sebenarnya tujuannya biar kita nih di sini biar tahu secara unit link juga gimana sih cara lihatnya. Jadi kalau misal kita ngomong ke nasabah tuh kita juga jadi lebih pede gitu loh, lebih yakin, meyakinkan mereka bahwa oh ini fund yang ini lebih bagus, fund ini lebih oke misal untuk saat ini. Nah, tujuannya sebenarnya lebih ke sana gitu. Ya, mungkin itu kali ya teman-teman. Berhubung waktunya juga udah habis. Bram, Yes, Ci. dapat Bram.
Dicatat Bram, kata Hensel nanti ada lanjutannya. Investasi Ya, 2.0. iya. 2.0 ya. Ya. Soalnya bagus loh. Iya. Harus banyak belajar dari Hensel nih, investasinya Bener. jago banget. Ya. Iya. Thank you banget ya Sel, detail. Terus pertanyaan Ci ini juga penting tuh Ci. Jadi ternyata di ilustrasi tuh ada itu loh Ci. Misalkan apa fund yang kita pilih. Terus kan ada ini kan ada startnya berapa tuh, kalau kadang-kadang ada yang detail tuh. Ini ditaruh di mana aja, diklik di situ loh Ci, di Proofforce-nya tuh loh Ci. Misalkan manage fund itu kan ada kayak langsung di link ke ini website Prudential. Tapi itu penting banget tuh Sel. Thank you Sel tadi dibantuin bacanya tuh, kadang-kadang kalang kabut juga. Ya, betul. Kan Thank you ya Hensel. Thank you banget ya Sel. Sama-sama. Ntar Thank you ditunggu Hensel sharingnya. 2.0. Teman-teman, banget, Sel. anginnya kenceng banget nggak sih? Hati-hati loh, ini di rumah anginnya kenceng banget nih. Iya, ini lagi tiba-tiba hujan deras, anginnya kenceng nih. Ya, anginnya badai loh nih, hati-hati. Gelap lagi. Gitu. Thank you banget ya Sal. Thank you, Sel. Keren banget. Thank you Koko Hansel. Lagi ya, ditunggu ya, part 2-nya ya. Hansel.